Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semoga kalian selalu sehat walafiat dan tetap semangat belajar PPKN dengan Ibu Fiska Rosyani. Pertemuan kita kali ini melanjutkan materi yang sebelumnya tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Lembaga-lembaga negara di Indonesia part kedua. Ibu ingatkan kembali mengenai tujuan pembelajaran kita, yaitu 1. Menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. 2. Memahami dan menjelaskan konsep umum tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia. 3. Menyebutkan dan menjelaskan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. 4. Menganalisis dan menyaji hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran 4 poin yang barusan Ibu sebutkan. Subpokok bahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya, sudah Ibu jelaskan 2 subpokok yang pertama. Sekarang kita lanjutkan mengenai hubungan antar lembaga negara dan juga hubungan antara lembaga negara dengan masyarakat. Apakah kamu sudah memahami tentang lembaga-lembaga negara pada pertemuan sebelumnya? Jika ada yang belum kamu pahami, ajukanlah pertanyaan dan ayo kita diskusikan bersama. Nah, kita akan mulai membahas mengenai hubungan Presiden dengan DPR. Menurut pasal 4 ayat 1 yang bunyinya kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden, dan juga menurut pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Berdasarkan pasal tersebut ditegaskan bahwa kedudukan antara Presiden dan DPR sama-sama atau sejajar. Kemudian yang kedua, kedua belah pihak tidak dapat saling menjatuhkan. Yang ketiga, Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR juga tidak dapat memberhentikan Presiden. Hubungan Presiden dan DPR diantaranya adalah 1. Melakukan pembahasan dan persetujuan bersama atas RUU dan RAPBN. 2. Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta pernyataan keadaan bahaya harus dengan persetujuan DPR. 3. Presiden mengangkat dan menerima duta ke dan dari negara lain, memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. 4. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Presiden dengan persetujuan DPR mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Menurut pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Menteri-Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Dan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Menteri-Menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelas bahwa dalam melaksanakan tugasnya,
Presiden dibantu oleh para menteri. Para menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden sebab mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR. Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan merumuskan undang-undang. Meskipun demikian, setiap rancangan undang-undang atau RUU harus dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Setelah disetujui bersama, barulah undang-undang tersebut bisa disahkan menjadi undang-undang. Masih banyak lagi hubungan antar lembaga negara Indonesia yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita bahas secara ringkas hubungan antar lembaga negara itu. Hubungan lembaga legislatif. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa lembaga legislatif terdiri atas DPD, DPR, MPR. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Anggota DPR berjumlah 560 orang dan anggota DPD tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah anggota DPR. Hubungan Presiden dengan MPR. Presiden dan Wakil Presiden dilantik oleh MPR. MPR dapat memberhentikan Presiden menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, memilih Presiden dan atau Wakil Presiden jika Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap, diberhentikan dari jabatan, dan lain-lain, sehingga terjadi kekosongan jabatan, seperti telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara DPR, Mahkamah Konstitusi, Presiden, dan Komisi Yudisial. 3 dari 9 anggota Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Presiden. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3 dari 9 anggota Mahkamah Konstitusi diajukan oleh DPR. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Hubungan antara Mahkamah Agung, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung memberikan pertimbangan untuk memberi grasi dan rehabilitasi. Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. 3 dari 9 anggota Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, hubungan antara DPR, BPK, dan Presiden. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD. Hasil pemeriksaan BPK terkait keuangan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Anggota BPK diresmikan oleh Presiden. Hubungan antar lembaga negara dengan masyarakat.
Dalam era demokrasi, segala pendapat atau perbedaan tentang masalah kewarganegaraan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan negara dan masyarakat diselesaikan melalui lembaga-lembaga negara. Artinya, lembaga-lembaga negara tersebut erat hubungannya dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga negara seperti DPR dan DPRD. Cara tersebut akan melahirkan kebiasaan menyelesaikan perselisihan dengan tertib dan teratur. Selain itu, rakyat harus diikut sertakan dalam berbagai forum diskusi agar bisa bertukar pikiran, baik melalui media elektronika maupun media cetak. Dengan demikian, apa yang dikehendaki rakyat akan mudah diketahui. Di negara kita, lembaga-lembaga yang memiliki tugas pokok menyalurkan kehendak atau aspirasi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Dewan Perwakilan Daerah. Hubungan antara masyarakat dengan lembaga negara maupun antar warga negara dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik apabila dilandasi saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling terbuka. Dengan demikian, dapat dihindari berbagai permasalahan sosial seperti pertentangan, kesalahpahaman, dan berbagai konflik lainnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keterbukaan mempunyai peranan yang besar dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dengan adanya keterbukaan di antara lembaga negara dan masyarakat atau warga negara dan pemerintah saling memberikan kontribusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Adanya keterbukaan dalam suatu negara menunjukkan kemampuan suatu negara menciptakan pemerintahan yang demokratis. Keterbukaan berarti setiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat masyarakat, menyampaikan kritik, saran, koreksi, usul, dan untuk melakukan pengawasan, serta berhak membicarakan secara terbuka masalah-masalah penting yang menyangkut kehidupan bersama sebagai bangsa. Keterbukaan dalam pemerintahan dapat diterapkan dengan bentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan. Pemerintah menyampaikan dan memberitahukan kepada rakyat segala kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kebijakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, pemerintah juga harus mau menerima segala macam kritik, saran, dan usul demi kepentingan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan yang terbuka dan transparan dapat menjauhkan penyalahgunaan ataupun pelanggaran wewenang. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik. Persatuan dan kesatuan pun makin kokoh. Tambahan mengenai Lembaga Independen Indonesia yang belum tuntas dibahas pada pertemuan yang lalu. Lembaga Independen Indonesia KPU diatur dalam pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yakni pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komnas HAM. Latar berdirinya Komnas HAM adalah berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Di antaranya Komnas HAM adalah untuk mengkondusifkan pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Kemudian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
membahas mengenai TNI, Tentara Rakyat, Tentara Perjuangan, Tentara Nasional, Tentara Profesional. Selanjutnya, Bank Indonesia, Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia merupakan lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Selanjutnya KPK. KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang memiliki tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK juga memiliki wewenang, yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Berikutnya, Kejaksaan. Kejaksaan di Indonesia dibagi menjadi 3. 1. Kejaksaan Agung. Kedudukannya ada di ibu kota negara Indonesia dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi daerah provinsi tersebut. 3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota, kota madya atau kabupaten, daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten tersebut. Tugas wewenang kejaksaan. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta ketertiban dan ketentraman umum. Tugas dan wewenang kejaksaan juga dalam hal melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan terhadap hakim, serta putusan pengadilan. Dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan Jaksa Agung. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai lembaga-lembaga di Indonesia bagian kedua. Mari kita refleksikan apa yang kita peroleh setelah mempelajari materi bab ini. Lembaga-lembaga negara merupakan alat negara untuk melayani aspirasi rakyat maupun sebagai sarana untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat sehingga tujuan negara dapat tercapai seperti yang dikehendaki. Hubungan antara masyarakat dengan lembaga negara ataupun antar warga negara dengan pemerintah dapat terjalin dengan baik apabila dilandasi saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling terbuka. Dengan demikian dapat dihindari berbagai permasalahan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak terjadi perpecahan bangsa.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keterbukaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dengan adanya keterbukaan di antara lembaga negara dan masyarakat atau warga negara serta pemerintah dapat saling memberikan kontribusi di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi keterbukaan merupakan syarat bagi terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekian penjelasan dari Ibu Fiska. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan salam untuk yang ada di samping kamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.